Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat KKS. Malam ini kita bertemu kembali di acara Sumur Yakub. Saya Ali di sini uh, bertugas untuk membawakan sebagai MC dan malam ini kita akan dibawakan. Malam ini Sumur Yakub akan dibawakan oleh Pak Heri. Sebelum kita mulai, uh, kita buka dengan doa. Mari kita satukan hati demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kau berikan kepada kami malam hari ini, sehingga kami bisa berkumpul untuk semakin memahami dan mempelajari firman yang kau berikan kepada kami dalam kitab suci. Bukalah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan hendak kau sampaikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga semuanya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Pak Heri yang malam hari ini akan bertugas sebagai pewarta ya Bapak. Dan berkatilah juga teman-teman semua yang baru akan berkumpul malam hari ini, ataupun yang mungkin malam ini sedang berhalangan. Berkatilah semoga di lain waktu mereka bisa berkumpul kembali bersama kami. Datanglah Roh Kudus, penuhilah kami, penuhilah hati kami, penuhilah akal budi kami, sehingga semuanya dapat meresap dalam hati kami. Berkatilah juga segala jaringan internet dan semua jaringan ya Bapak, sehingga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan semua yang kami lakukan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, dan hanya demi kemuliaan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, eh, malam ini tema kita adalah jujur dan berbelas kasih sebagai nabi di zaman modern. Topik yang sangat menarik kalau saya lihat-lihat, karena jujur dan berbelas kasih di zaman modern ini saja sudah merupakan suatu tantangan. Di sini ditambah lagi sebagai nabi di zaman modern. Nah, tentunya pembahasan kita akan menarik malam hari ini. Eh, saya serahkan kepada Pak Heri waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara kita Sumur Yakob untuk bulan Desember ini. Izinkan saya share screen dulu ya. Ya, pertemuan pendalaman kitab suci Sumur Yakob tanggal 11 Desember 2024 dengan tema jujur dan berbelas kasih sebagai nabi di zaman modern. Materinya diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Kenapa sih kita menghadiri Sumur Yakob? Karena di dalam acara Sumur Yakob ini kita berupaya untuk mendapat air hidup. Apa ceritanya? Hubungannya antara air hidup dan sumur Yakob, Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan kepada semua orang KKS, pasti mendapatkan suatu cerita yang menarik tentang sumur Yakob ini. Ya, kenapa sumur itu bisa dinamakan sumur Yakob? Kenapa Yesus meminta air pada seorang wanita Samaria, pada orang Yahudi? Ya, mengapa orang Yahudi itu tidak pantas untuk meminta kepada seorang Samaria dan lain sebagainya. Tapi nggak akan kita bahas pada malam hari ini.
Bapak Ibu yang ingin berminat ceritanya dapat menanyakan kepada semua orang KKS, pasti bisa menjawabnya. Ya. Kita berlanjut pada tema pada malam hari ini, yaitu jujur dan berbelas kasih sebagai nabi di zaman modern. Tema ini Bapak Ibu adalah untuk sebagai guidance atau petunjuk apa yang ingin menjadi tujuan kita di dalam membicarakan perikop ini di malam hari ini. Ya. Jadi untuk memudahkan kita, memfokuskan perhatian kita, apa sih tujuannya? Ya, nah, di sini disebutkan tujuannya adalah supaya kita bisa jujur dan berbelas kasih, ya, di mana kita bertindak sebagai nabi di zaman modern. Untuk pertemuan sumber Yakob dan Go Kitab Suci Lingkungan atau Google, perikopnya itu ditentukan terlebih dahulu. Baru dari perikop itu kita menemukan temanya atau kita membuat tema. Kita mau ke arah mana sesuai dengan tema yang kita sebutkan itu. Berlainan dengan pertemuan yang untuk BKS, untuk APP, ya. Di sana tema ditentukan lebih dahulu karena tema biasanya berbasis dari arah dasar pastoral dari keuskupan, ya. Nah, setelah temanya ada, baru dicarikan perikopnya. Jadi eh, terbalik dengan yang sumber Yakub. Kalau ditanya lebih mudah yang mana, lebih mudah yang sumber Yakub karena perikopnya sudah ditentukan, kita temanya bisa istilahnya mendasarkan pada perikop itu. Ya, itu sedikit tentang tema. Ya. Baik, eh, sekarang kita akan baca dulu perikop untuk malam hari ini adalah Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Bisa minta bantuan Pak Ali, Pak? Bisa, Pak. Bentar, Pak. Ya. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop ini dengan mudah kita mengetahui bahwa ini berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Ya.
Siapakah si Yohanes Pembaptis itu? Coba kita akan telusuri ya. Yohanes Pembaptis, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Dan apa nasihat Yohanes Pembaptis bagi kita para pembaca Injil Lukas ini? Ya, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu mengenai Yohanes Pembaptisnya dan mengenai nasihat-nasihat yang diberikan Yohanes Pembaptis untuk kita. Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus, ya. Ini disebutkan di Injil Lukas bab 3 ayat 4 sampai 6. Kedatangan atau keberadaan Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita bisa menjumpainya di kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 3 sampai 5 yang dikutip oleh Lukas di Injilnya, yaitu di Lukas 3 ayat 4b sampai 6, ya. Nah, di dalam cerita di Lukas ini dikisahkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Zakaria, seorang imam, dan Elizabeth, ibunya adalah saudara sepupu dari Bunda Maria, Bunda Yesus. Kehidupan Yohanes Pembaptis ini penuh dengan drama semenjak dia di dalam kandungan sampai kelahirannya. Kisahnya penuh dengan drama, yaitu dia melonjak di dalam kandungan ibunya ketika Bunda Maria berkunjung ke rumah ibunya. Ayahnya menjadi bisu selama dia ada di dalam kandungan. Ya. Nah, itu drama-drama yang meliputi kehidupan Yohanes Pembaptis ya di masa dia di dalam kandungan sampai dia dilahirkan ya. Setelah dia dewasa ya, dia tercatat juga membaptis Yesus di Sungai Yordan. Ini adalah satu satu momen yang penting yang sampai sekarang selalu diingat oleh kita umat Kristiani. Di dalam pengajarannya dia di Sungai Yordan itu, dia memberikan pengajaran-pengajaran moral bagi orang-orang yang datang kepadanya. Dan pada akhirnya dia diakhiri hidupnya secara tragis, yaitu wafat dipenggal oleh Herodes Antipas, ya, akibat dari permintaan Herodias, ya, yaitu istri Herodes yang sebetulnya itu adalah istri atau merupakan adik ipar dari Herodes ya yang dia ambil sebagai istri. Itu sekilas mengenai eh, Yohanes Pembaptis ya. Kurikulum vitae-nya Yohanes Pembaptis ya. Nah, setelah kita mengetahui siapa itu Yohanes Pembaptis, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di masa dia hidup, di masa Yohanes Pembaptis ini berkarya. Ya. Dari teks yang tadi dibacakan oleh Pak Ali, kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa keadaan masyarakat saat itu bukan dalam keadaan yang baik atau istilah populernya di masa kini adalah tidak dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita akan sering mendengar keadaan kita
tidak baik-baik saja ya, sama ya pada waktu Yohanes Pembaptis berkarya itu keadaan masyarakatnya juga tidak dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Keadaan sosial ekonominya buruk ya. Banyak rakyat yang bingung. Itu dikisahkan di ayat 10 ya. Bapak Ibu bisa kembali lihat tadi perikop yang dibacakan di ayat 10 ya. Itu mengkisahkan bahwa keadaan sosial ekonomi pada masa itu tidak baik-baik saja dan rakyat kebingungan harus berbuat apa ya. Di ayat 11 ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat sedang mendapatkan situasi dalam keadaan kekurangan pangan dan kekurangan sandang ya. Di sini di ayat 11 itu kita ambil kesimpulannya karena Yohanes Pembaptis menyarankan ya orang untuk membagi makanan dan membagi pakaian yang mereka punyai bagi mereka yang membutuhkan. Ya. Di ayat 14 kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam masyarakat masa itu terjadi dekadensi moral, terjadi kemerosotan moral. Jadi moral masyarakat pada waktu itu betul-betul bisa dikatakan tidak bermoral. Karena apa? Karena mereka yang mempunyai wewenang, yang mempunyai suatu kuasa, itu menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan kekuatannya. Misalnya pemungut cukai itu berbuat curang. Mereka menarik cukai lebih dari yang seharusnya diminta oleh hukum yang berlaku. Ya. Jadi para pemungut cukai ini berbuat curang, ya, di mana dia memungut cukai secara berlebih, kelebihannya itu diambil untuk dirinya sendiri. Ya. Demikian juga para tentara yang mereka mestinya mempunyai kekuatan ekstra karena mereka mempunyai senjata, mereka mempunyai kuasa di dalam mengawasi ketentraman, ya, kedamaian masyarakat, tetapi mereka dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya itu justru merampas dan memeras rakyat yang harusnya dilindungi oleh mereka. Ya. Dan ini yang paling memprihatinkan, pemimpin tertinggi di wilayah itu, yaitu Raja Herodes, itu memperistri Herodias yang sebenarnya adalah adik iparnya sendiri. Jadi istri dari adiknya diambil oleh dia sebagai istri. Ya. Itu keadaan masyarakat di masa itu. Ya. Ya, seperti kisah-kisah para nabi di dalam perjanjian lama, ya, dalam keadaan yang suram itu, ya, dapat dikatakan masyarakat yang suram itu adalah masyarakat yang telah berpaling dari Tuhan. Ya. Kenapa dikatakan berpaling dari Tuhan? Karena mereka menjalani hidup tanpa menjalankan norma kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bagi umatnya. Ya. Bapak Ibu, kita tahu kita tahu sekali bahwa orang Yahudi itu
norma kehidupannya diatur secara ketat sebetulnya, ya, dengan apa yang tertera dari kitab Taurat, ya, yang merupakan hukum yang berasal dari Tuhan, ya. Yang seharusnya masyarakat Yahudi itu harus mengikuti norma kehidupan yang diberikan Tuhan itu, ya. Karena apa? Karena norma-norma yang diberikan oleh Tuhan itu sebetulnya berdasarkan perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel, dengan bangsa Israel, di mana orang Israel, ya, berjanji untuk mentaati semua kehendak Tuhan, semua perintah Tuhan. Ya. Nah, keadaan masyarakat di masa Yohanes Pembaptis itu adalah keadaan yang buruk dilihat dari sisi perjanjian dengan Tuhan tadi. Karena apa? Karena norma-norma yang diberikan oleh Tuhan itu diingkari oleh rakyat Yahudi, oleh umat Yahudi, ya. Maka seperti pada kisah-kisah nabi-nabi yang lain, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk menyerukan pertobatan agar masyarakat kembali ke jalan Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis ini tugasnya adalah mempertobatkan, ya, mempertobatkan masyarakat di Yudea, ya. Apakah seruan pertobatan Yohanes ini diterima oleh masyarakat? Kira-kira diterima atau enggak, Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau kita baca Injil ini dengan teliti, ya, pertobatan yang disuruhkan oleh Yohanes ini berhasil. Seruan pertobatannya berhasil. Dengan tanda apa bisa mengatakan berhasil? Dengan tandanya adalah banyak orang yang bersedia dibaptis, ya. Pembaptisan itu merupakan tanda pertobatan, merupakan tanda bahwa mereka yang dibaptis itu berkehendak untuk kembali ke jalan Tuhan. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini selain berhasil mempertobatkan orang, ya, jadi banyak orang yang mau bertobat setelah mendengarkan nasihat-nasihatnya, ya, mendengarkan seruan-seruan pertobatannya, ya, mereka minta dibaptis, ya. Karena itulah yang dibaptis banyak, ya, sehingga dikatakan Yohanes Pembaptis berhasil mempertobatkan orang. Tapi tidak hanya itu saja, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita mencermati bacaan kita tadi, ya, Yohanes Pembaptis ini juga mampu membaca pikiran orang banyak, ya. Orang banyak ketika itu bertanya-tanya di dalam hati, tidak disuarakan, ya, tidak ditanyakan kepada Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis bisa mengetahui, ya, kalau orang banyak itu bertanya-tanya, apakah Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Jadi Yohanes Pembaptis kecuali berhasil mempertobatkan banyak orang, ya, dia juga mampu membaca pikiran banyak orang, ya. Jadi
orangnya itu tidak menyebutkan apa yang dipikirkan, tapi Yohanes Pembaptis bisa membaca pikiran orang-orang yang datang kepadanya itu. Ya. Yohanes Pembaptis kecuali tadi mempertobatkan orang, kemudian juga membaca pikiran orang, ternyata dia juga bernubuat. Ya. Dia mengatakan seorang yang lebih berkuasa akan datang dan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Api melambangkan roh yang memurnikan dan memberi semangat. Ya, dia mengatakan seseorang yang akan datang itu juga mempunyai kuasa untuk menghakimi, berkuasa memberikan anugerah dan hukuman. Ya, nah dari sini sebetulnya nubuat Yohanes Pembaptis ini bisa dikatakan merupakan jawaban, ya, bagi umat yang datang pada dia yang bertanya-tanya di dalam hati tadi. Mereka bertanya-tanya dalam hati, kemudian dijawab oleh Yohanes Pembaptis. Dan jawabannya itu berupa nubuat. Ya. Kenapa nubuat? Karena belum terjalani, karena akan terjadi di masa mendatang. Dan kita semua tahu sekarang yang dibuatkan oleh Yohanes Pembaptis, yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis di nubuatannya itu adalah Yesus sendiri. Ya. Banyak kemudian yang mempertanyakan apakah Yohanes Pembaptis itu seorang nabi. Karena kalau nabi itu biasanya kan ada di perjanjian baru, perjanjian lama, maaf, ya. Kalau nabi itu biasanya ada di perjanjian lama, ya. Di perjanjian baru itu nggak ada nabi, ya. Tetapi coba kita periksa, ya. Kita lihat dari yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu yang pertama, ya. Yohanes Pembaptis itu menjalankan keputusan Tuhan dan mempertobatkan umat Israel, ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu menjalankan, ya, keputusan Tuhan. Dia bertindak sebagai utusan Tuhan yang berkarya mempertobatkan umat, ya. Yang kedua, ya, Yohanes Pembaptis mempunyai kemampuan membaca pikiran orang banyak. Ya, tadi sudah kita bahas kan, dia bisa membaca pikiran orang-orang yang datang padanya. Ya. Dan dia juga bernubuat tentang kedatangan penyelamat yang penuh kuasa, kedatangan Mesias. Ya. Nah, karena ketiga hal ini biasanya kan merupakan syarat-syarat nabi, ya. Nabi di dalam perjanjian lama itu juga merupakan utusan Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk mempertobatkan umatnya. Mereka juga biasanya mempunyai kemampuan membaca pikiran orang banyak, ya. Dan nabi-nabi juga pada bernubuat, ya, mengenai suatu kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Karena itulah, walaupun Yohanes Pembaptis ini tercatat di dalam Perjanjian Baru, beberapa ahli kitab suci berpendapat, ya, bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, ya. Walaupun kalau kita membaca, ya, Injil,
ya, yang mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis ini tidak disebut satu kali pun ya Yohanes Pembaptis itu sebagai nabi ya. Sehingga sekarang kita juga sering mendengarkan kata-kata Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir ya. Itu karena pendapat beberapa ahli kitab suci ini ya. Walaupun di dalam kitab suci kita tidak pernah disebut Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya, apa yang kita ketahui tentang Yohanes Pembaptis ya. Jadi kita sudah, saya kira cukup banyak tahu ya siapa Yohanes Pembaptis itu ya. Tadi sudah disebutkan ya, kurikulum vitae-nya ya. Dan yang terakhir ini bisa disimpulkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, walaupun di dalam teks tidak pernah disebutkan Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Ya, kita akan berjalan ya ke tahap berikutnya, yaitu nasihat Yohanes Pembaptis. Apa sih pesan-pesan atau nasihat Yohanes Pembaptis bagi masyarakat pada waktu itu dan tentunya bagi kita sekarang ya. Yohanes Pembaptis ya memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang kepadanya agar melakukan pertobatan. Bagaimana cara melakukan pertobatannya? Yaitu yang pertama, tidak mengandalkan diri sebagai keturunan Abraham. Ya. Nah, kenapa sih Yohanes mengatakan jangan mengandalkan diri sebagai keturunan Abraham? Karena pada masa itu kebanyakan orang Yahudi itu berbangga diri, menyatakan dirinya itu spesial, ya, dirinya itu berbeda dengan yang lain di hadapan mata Tuhan karena mereka adalah keturunan Abraham ya yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bapak bangsa yang terpilih ya. Jadi mereka merasa mereka adalah bangsa terpilih ya. Mereka kemudian mengarahkan dirinya ke kesombongan ya. Maka Yohanes Pembaptis menasehatkan kepada mereka agar mereka tidak mengandalkan diri sebagai keturunan Abraham, tidak menyombongkan diri sebagai orang-orang pilihan ya. Dan untuk mengatasi keadaan pada masa itu, ya, Yohanes Pembaptis menyarankan kepada umat yang datang kepadanya untuk berbelas kasih kepada sesama. Ya, kita bisa dapatkan dari ayat 13 ya, di mana Yohanes meminta bagi orang-orang yang mempunyai pakaian dan makanan agar berbagi ya kepada orang yang membutuhkan ya karena keadaan masyarakat pada waktu itu tidak baik-baik saja, terjadi kekurangan pakaian dan kekurangan makanan ya. Nah, kenapa masyarakat pada waktu itu tidak baik-baik saja? Karena masyarakat Yahudi pada waktu itu pada masa penjajahan Romawi ya. Sehingga masyarakat pada waktu itu banyak dibebani pajak Bapak Ibu ya.
pajak dibebani oleh raja lokal, ya, oleh Herodes itu, ya, mereka juga menarik pajak. Kemudian mereka juga harus membayar pajak kepada pemerintahan Romawi, ya. Nah, makanya bisa dikatakan pada waktu itu masyarakat sangat tidak menyukai pemungut cukai, ya. Pemungut cukai itu petugas pajak itu tadi, ya. Nah, petugas pajaknya sudah katakanlah memungut pajak bagi rakyat yang katakanlah dalam keadaan kesulitan, ya, ditambah lagi mereka tidak jujur, ya, mereka memungut pajaknya lebih dari yang diperintahkan oleh undang-undang, ya, maka, ya, Yohanes menasehati orang-orang, ya, agar jujur, ya. Nah, di sini tentunya tidak hanya bagi para pemungut cukai saja, tetapi juga para pedagang, ya, di mana jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi ukuran pandang, ya. Begitu juga, ya, para tentara harus jujur, dia harus bisa hidup sesuai dengan gaji yang didapatkan, ya. Jangan memeras kepada rakyat, ya. Itu yang dinasihatkan eh, Yohanes kepada masyarakat pada waktu itu, ya. Nah, apakah nasihat Yohanes itu hanya berlaku bagi masyarakat pada waktu itu, ya? Tentunya enggak. Jawabannya pasti enggak. Karena apa? Karena kalau hanya berlaku pada waktu itu, pada malam hari ini tentu enggak kita bahas kan, ya, logikanya kan begitu, ya. Nah, kalau bersangkutan dengan kita, bagaimana kita menjalankan nasihat Yohanes Pembaptis, ya? Yohanes Pembaptis sudah memberikan nasihat kepada kita, ya. Nah, kemudian bagaimana kita menjalankan nasihat Yohanes Pembaptis tadi, ya. Keadaan masyarakat saat ini, ya, tidak berbeda jauh dengan keadaan di zaman Yohanes Pembaptis. Keadaan sosial ekonomi masyarakat kita belum seperti yang kita harapkan, ya. Apalagi di akhir-akhir masa ini, ya, di mana kelesuan ekonomi itu sangat kentara, ya. Kita mendengar pengumuman dari pemerintah selama 6 bulan terakhir ini terjadi deflasi, ya. Nah, deflasi yang berkepanjangan ini itu menandakan bahwa daya beli masyarakat sangat berkurang atau daya beli masyarakat merosot. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menurun, ya. Itu keadaan sosial ekonomi masyarakat kita saat ini, dan kurang atau lebih, ya, itu sama dengan keadaan di masa itu, di masa Yohanes Pembaptis, ya. Kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ya. Itu di dalam segi material. Di dalam segi moral itu juga sama juga, ya. Masih terjadi kemerosotan moral, ya. Nah, petugas cukainya, ya, pemungut cukainya ya masih sama antara sekarang dengan dulu, ya.
pemungut yang lebih ya rakyat merasa katakanlah berat di dalam menanggung cukai atau pajak ini ya. Sekarang kan sedang direbutkan itu PPN dari 11% akan menjadi 12%. Padahal baru saja dari 10% menjadi 11% ya. Sekarang mau dinaikkan menjadi 12% ya. Nah, belum lagi keadaan yang korupsi ya. Korupsi itu sampai sekarang masih merajalela ya. Masih banyak orang yang berbangga kalau dia bisa korupsi ya. Penyalahgunaan wewenang ya, ini seperti yang diceritakan di Injil tadi ya. Nah, di situ dikatakan tentara yang memeras ya. Ya, di sini ya nggak cuma tentara saja, penyalahgunaan wewenang ada di mana-mana ya. Mereka menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan penghasilan lebih ya, untuk memperkaya diri mereka ya. Dan semua ini merupakan hal yang umum terjadi pada masa sekarang ini ya. Ya, keadaan yang demikian itu kemudian harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Ya. Apa yang harus kita perbuat? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apa yang harus kita perbuat? Ya. Kita sebagai seorang Katolik yang telah dibaptis, ya, sudah menerima Kristi, sudah menerima sakramen penguatan, ya, kita sudah menerima sakramen inisiasi, ya, kita menjadi anggota penuh gereja di mana kita dikatakan dipanggil untuk menjadi imam, raja, dan nabi bagi masyarakat kita. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat pada waktu menjalani kursus atau kelas, mungkin kalau yang baptis bayi mendapatkan di kursus komuni pertama, ya, bagi yang baptis dewasa ada di katekumen, ya, dan juga ada di pelajaran untuk persiapan penerimaan sakramen penguatan. Ya, kita selalu ditekankan, kita dipanggil untuk menjadi imam, raja dan nabi di tengah masyarakat kita. Ya, nah seperti Yohanes Pembaptis ya, yang tadi dikatakan walaupun tidak pernah disebut sebagai nabi, tetapi bisa dikategorikan sebagai nabi. Kita pun juga begitu, ya. Kita nggak ada yang pernah menyebutkan kita sebagai nabi, ya. Tetapi, ya, kita diminta untuk menjalankan tugas kita sebagai nabi, ya. Tugas kenabian dibebankan oleh gereja kepada kita, ya. Kita kaum awam dipanggil untuk menjadi nabi di tengah masyarakat kita, ya. Dengan cara yang sederhana kita bisa menjalankan tugas perutusan nabi itu, ya. Kita dapat menjalankan tugas perutusan kita dengan cara yang sangat sederhana yang pasti kita mampu melaksanakannya, yaitu berperilaku yang baik, berperilaku yang adil,
berperilaku yang jujur, ya, berperilaku yang ramah dan penuh kasih, ya. Nah, berperilaku baik, adil, jujur, ramah dan penuh kasih itu, ya, itu ada di dalam ajaran iman Katolik kita. Jadi kita tinggal menerapkan ajaran iman Katolik kita di dalam perilaku kehidupan kita, di dalam keseharian kita, ya. Nah, kalau kita sudah menjalankan itu, hal yang sederhana itu, ya, kita sudah menjalankan tugas kenabian kita. Walaupun ini kelihatannya sederhana, Bapak Ibu, ya, berperilaku baik, adil, jujur, ramah, dan penuh kasih, kelihatannya mudah, mudah diucapkan. Tetapi pada saat-saat tertentu ini bukan hal yang mudah, ya. Perlu perjuangan dari kita, ya, agar kita bisa berperilaku seperti ajaran iman Katolik kita. Nah, dengan cara seperti itu, ya, dengan perilaku, dengan cara kehidupan keseharian kita yang sesuai dengan ajaran iman kita itu, kita dapat menjadi raji masyarakat. Kita bisa menjadi garam dan kita bisa menjadi terang bagi masyarakat di sekeliling kita. Tugas kenabian yang dibebankan pada kita seperti pada waktu Yohanes Pembaptis menjalankan pada masanya, ya, kita menjalankan pada masa kita, ya. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi dapat kita jalankan. Tinggal kemauan kita mau atau enggak, ya. Kalau kita mau, pasti kita mampu, ya. Kenapa kita mampu? Karena yang kita jalankan kan iman kita, ya. Iman yang kita pilih sendiri, iman yang kita hayati dengan kemauan kita sendiri, ya. Nah, tentunya kita akan mampu menjalankan itu apabila kita memang mau, ya, kita bersemangat di dalam menjalankan iman kita, ya. Ya, pertanyaannya, ya, mengapa harus kita, ya, mengapa kita umat awam yang harus menjalankannya, ya? Mengapa bukan gereja dalam hal ini hierarki yang berada di depan, ya? Nah, kenapa kita orang awam, ya? Ya kan sering orang awam itu dikategorikan sebagai imannya kurang kuat, ya, pengetahuan keagamannya kurang mendalam. Pokoknya segala sesuatu yang dikatakan lemah itu ada di kaum kita, kaum awam, ya. Tetapi kenapa justru tugas kenabian ini tadi, ya, itu harus kita yang memikul, ya. Kenapa? Ya. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan kita semua, ya. Nah, di sini ada jawabnya. Karena kita kaum awam ini dapat masuk ke semua sektor dalam masyarakat, ya. Kita lebih mudah masuk ke dalam semua kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang politik dan kenegaraan, ya. Kita lebih lincah, ya. Kita bisa telusap-telusup, ya, dengan lebih bebas dibandingkan dengan para rohaniawan.
ya. Kita kaum awam bisa jadi apapun, ya. Kita bisa di sektor perdagangan, kita bisa di sektor produksi, ya. Kita bisa ada di sektor pemerintahan, ya. Kita bisa ada di dalam partai politik, kita bisa ada di organisasi masyarakat, kita bisa berada pada segala bidang, ya, yang tentunya tidak semua bidang itu dapat dimasuki oleh rohaniawan, ya. Yang pasti misalnya bidang politik dan kenegaraan itu akan sangat sulit, ya, bagi para rohaniawan, ya. Makanya Bapak Ibu, ya, saya ingin menyarankan kepada Bapak Ibu yang ada di Kelapa Gading ini, di lingkungan kita apabila membutuhkan ketua RT atau ketua rukun tangga, tetangga, ya, silahkan Bapak Ibu untuk mendermakan dirinya, ya, sebagai pelayan masyarakat, yaitu ketua RT, ya. Nah, di situ setidaknya kemudian kita bisa menjadi ragi, garam, dan terang di lingkungan RT kita, ya. Begitu juga kalau kita mempunyai kesempatan, ya, melaksanakan tugas kepada ketua RW, jangan ditolak, ya. Terimalah tugas itu. Karena disitulah kita bisa melaksanakan tugas kenabian kita, ya. Nah, ini satu hal yang juga penting, ya. Bila dibanding dengan kaum rohaniawan, ya, kaum awam ini kalau menjalankan tugasnya sebagai nabi, ya, tugas-tugas tadi itu berbuat sedikit kelalaian, ya kita sebagai manusia kan bisa saja lalai kan, ya. Bisa juga kita terpleset secara tidak sengaja, ya. Nah, di dalam hal demikian itu tentu masyarakat akan lebih mudah memahami dan memaafkan, ya. Nah, ini ada contohnya kan yang belakangan ini diributkan, ya, di mana ada seorang pemuka agama, ya, yang keceplosan ngomong yang dianggap tidak layak, ya. Nah, kemudian karena dia pemuka agama dianggap itu suatu kesalahan besar sehingga dia dihujat oleh masyarakat sampai akhirnya dia juga mengundurkan diri dari jabatan yang baru 2 bulan disandangnya, ya. Nah, itu kalau rohaniawan itu tadi, ya, lebih tidak mudah dimaafkan. Sedang kita kaum awam, bila kita berbuat sedikit kelalaian, ya, kita akan mudah dimaafkan, lebih mudah dimaafkan. Nah, demikianlah Bapak Ibu, ya, pesan kita pada malam hari ini, ya, sudah kita dapatkan, yaitu sesuai dengan judul yang atau tema pertemuan kita pada malam hari ini, kita jujur dan berbelas kasih, ya, kita bertindak sebagai nabi di zaman modern, ya. Demikian Bapak Ibu, ya. Eh, Sisa waktunya mari kita isi dengan diskusi, ya. Kita bisa bertanya jawab, ya. Silahkan saja siapa yang mau bertanya dan silahkan saja bila ada yang mau
menjawab. Bila ada yang mau melengkapi, ya, apapun, mari kita isi kegiatan Sumur Yakob ini dengan diskusi yang akan lebih mencerdaskan kita di dalam pendalaman kitab suci kita. Ya, saya kembalikan kepada Pak Ali. Ya, terima kasih. Terima, ya, Ali. terima kasih Pak Heri untuk penjelasannya yang sangat-sangat komplit. Eh, Kami buka forum untuk diskusi. Siapa yang ingin menanggapi dari penjelasan Pak Heri tadi? Nah, selamat malam Pak Heri. Selamat malam, Pak. Saya mau nanya, kenapa Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya atas permintaan Salome kepada Herodes Antipas dan siapakah Herodes Antipas itu? Bisa tolong minta penjelasannya, Pak? Ya, Herodes Antipas itu adalah anak dari Herodes Agung. Ya, Herodes Agung adalah Herodes pada waktu bertahta pada waktu kelahiran Yesus yang memburu bayi-bayi pada waktu Yesus bayi itu adalah Herodes Agung, ayah dari Herodes Antipas ini. Herodes Antipas ini mengawini Herodias. Herodias ini sebetulnya adalah istri dari adiknya, ya. Jadi kerajaan dari Herodes Agung itu setelah Herodes Agung wafat itu dibagi menjadi tiga daerah, tiga wilayah yang diberikan kepada ketiga anaknya, ya. Dan Herodes Antipas ini adalah salah satu dari anaknya, ya. Nah, kenapa Yohanes Pembaptis itu sampai bisa dipenggal? Sebelum dipenggal dia sudah ditangkap dulu, Pak, dipenjarakan. Kenapa dipenjarakan? Karena dia mengkritik, ya, mengkritik, ya, ini keadaan masyarakat itu tadinya, ya, ketimpangan dalam masyarakat, ya, sampai tadi yang disebutkan terakhir tadi puncaknya adalah mengkritik, ya, kehidupan tidak bermoral, ya, dari Herodes Antipas karena dia mengambil adik iparnya sebagai istri, ya, itu kan melanggar hukum Tuhan, melanggar norma kehidupan umat Yahudi pada masa itu, ya. Nah, karena itulah Yohanes Pembaptis ini dipenjarakan, ya. Tapi belum dihukum apa-apa, Pak, cuma dipenjarakan, ditahan supaya dia nggak bisa cuap-cuap begitulah, ya. Tidak bisa dalam tanda kutip, ya, menurut Herodes itu menghasut rakyat, ya. Nah, di dalam penjara itu diharapkan Yohanes Pembaptis kan tidak berdaya lagi, ya. Sebetulnya Herodes tidak mempunyai niatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis karena sebetulnya Herodes itu juga mengidolakan Yohanes Pembaptis, ya. Dia banyak mendengarkan ajaran-ajarannya, ya. Namun pada suatu pesta kerajaan, ya, Salome, ya, Salome itu anaknya Herodias, menari yang demikian cantiknya tariannya sehingga Herodias ini keceplosan untuk memberikan hadiah. Apapun yang diminta oleh Salome akan diberikan, ya. Lah, celakanya, ya, Salome ini bingung mau minta hadiah apa, ya. Nah, dia bertanya pada ibunya Herodias.
Herodias karena dia merasa malu dengan kritikan Yohanes Pembaptis, pasti dia mempunyai dendam, ya. Dia ingin memusnahkan, meniadakan Yohanes Pembaptis. Maka dia membisiki Salome untuk meminta kepada Herodes agar Yohanes Pembaptis dipenggal. Ya. Nah, itu ceritanya Pak. Kenapa kok sampai dipenggal oleh Herodes Antipas, ya. Itu memang resiko menjadi seorang nabi itu begitu Pak. Ya. Kalau kita mengamati kisah-kisah para nabi, ya, yang ada di Perjanjian Lama, itu ya kebanyakan yaitu di- dihukum mati atau disiksa, ya itu resiko menjadi seorang nabi, ya. Demikian Pak, mudah-mudahan menjawab. Hmm. Saya mau mau tanya Pak Ali, boleh ya ke Pak Heri? Silahkan Bu, Iya, silahkan Bu Maria. malam Pak Heri. Ya Eh, Ibu. saya tuh pernah dengar bahwa Zakaria itu bisu tuh karena dia nggak gitu yakin ya dengan sebenarnya kan kehamilan Elizabeth itu juga disampaikan oleh malaikat. Jadi Ya, mungkin dia katanya kurang nggak yakin sehingga dia dibikin bisu. Kalau Santo Yusuf kan denger aja kan ya apa yang dilakukan apa dibilang malaikat dia mengiyakan. Kalau dia katanya karena nggak yakin ya menjadi bisu. Terus bagaimana dengan zaman now ini? Apakah kita nggak yakin tuh bagaimana? Kita kan nggak akan didatangi malaikat gitu. Eh, Bagaimana untuk konsekuensinya untuk zaman now itu? Ya, begitu Pak Heri. Terima kasih. ya. Latar belakang kehidupan pada masa itu tentu nggak sama dengan latar belakang kehidupan masyarakat kita sekarang, ya. Jadi kita tidak bisa katakanlah eh, menerapkan apa yang terjadi masa lalu itu juga akan terjadi di masa kita, ya. Adalah terlalu absurd kalau kita mengharapkan misalnya kita malaikat mendatangi kita memberikan wahyu kepada kita, ya, itu seperti itu. Tapi eh, banyak sekali ajaran-ajaran yang tentu ada di masa sekarang yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan, ya. Kalau dulu hasil pemikiran begitu selalu dikatakan sebagai wahyu, ya, bisikan dari Tuhan, entah langsung, entah lewat malaikat, ya, atau lewat mimpi, ya. Kalau sekarang ajaran-ajaran kebaikan itu kan lewat pemikiran, ya, lewat olah pikir kita, ya. Hal ini baik, hal itu kurang baik, hal ini harus dihindari, hal yang itu harus kita jalankan, begitu. Jadi kita tidak bisa menempelkan sesuatu yang ada di masa lalu langsung kita tempel ke masa sekarang, begitu Ibu, ya. Ya Pak. Terima Ya. kasih Pak. Ya, Ya, terima kasih Bu Maria. ya Ada sama-sama. lagi yang ingin membuka diskusi? Mungkin yang sifatnya kan tadi silakan saja mau yang sifatnya pengetahuan kitab suci ataukah mau buka diskusi tentang eh, bagaimana kita bertingkah laku melaksanakan jujur dan berbelas kasih di kehidupan sehari-hari. Silahkan. Tadi menarik juga ya Pak Heri ya tentang tadi Pak Heri sebutkan tentang menjadi RT RW itu. Zaman sekarang memang cukup sulit ya Pak Heri ya. Ya, betul Pak. Iya, Ya. iya untuk jadi RT RW itu. Tapi ya bagaimana ya? Ya memang itu tantangannya. Menurut Pak Heri bagaimana tuh?
Ya, Kenapa kok kok sulit itu bagaimana? Kenapa, Pak? kalau menurut saya ya tentunya pendapat saya ini pendapat yang subjektif ya, Pak. Ya, pendapat saya ya belum tentu orang lain berpendapat seperti saya. Menurut saya orang tidak bersedia menjadi ketua RT atau pengurus RT, ketua RW atau pengurus RW itu karena egonya, Pak. Nggak mau repot. Sebetulnya nggak banyak kesulitan kok menjadi ketua RT atau pengurus RT ya, menjadi ketua RW atau pengurus RW. Sebetulnya bukan sesuatu yang menyulitkan, bukan sesuatu yang merepotkan sebetulnya. Cuman kita nggak ingin aja, ya. Kita eh, ego kita mengatakan ngapain saya repot-repot ngurusin orang lain, gitu. Ya semangatnya itu semangat egoistis itu kalau pandangan saya, Pak. Karena pengalaman saya sendiri di dalam kepengurusan di RT, di dalam kepengurusan di RW, ya, itu nggak ada masalah apa-apa, ya. Nah, masalah paling berat itu tetangga berantem karena parkir mobil, paling seperti itu, Pak. Ya, nah, kalau kita sudah beritahu, kasih pengertian, ya sama tetangga mereka pasti gak akan mau berantem terus kan, ya. Walaupun pada waktu itu sama-sama marahnya, paling-paling repotnya seperti itu kok, nggak ada kerepotan yang lain, ya. Hal-hal yang kecil yang bersangkutan dengan lingkungan, misalnya, ya, misalnya saja eh, satu rumah itu membuang limbah cairnya ke got, yang kemudian ke selokan, yang kemudian menebarkan bau kepada para tetangganya karena selokan kita kan selokan terbuka ya. Nah, menimbulkan protes ya. Ya, ya seperti itu kita eh, kemudian berkewajiban sebagai ketua RT untuk memberikan pengertian kepada yang membuang limbah itu, ya, ya, limbah kamu jangan kamu buang ke selokan ini, ya, buatin buatin dulu tempat pengolahannya semacam septic tank atau bagaimana, ya paling seperti itu, Pak, ya, nggak ada Iya, masalah-masalah berat lah, ya. iya, iya, Masalah-masalah yang bersangkutan dengan hukum, dengan kepolisian sangat jarang terjadi, walaupun satu dua pernah terjadi. Itu pun sebagai ketua RT kita hanya diminta membantu sebagai saksi. Misalnya ada polisi ngerobyok narkoba di daerah kita gitu ya. Eh, kita sebagai ketua RT diajak untuk menjadi saksi. Gitu aja, Pak. Jadi sebetulnya iya, nggak memberatkan kok. iya, Ya. Dan iya. tentunya di situ ada kebahagiaan juga, ada sesuatu yang menarik, menyenangkan karena kita menjadi akrab dengan semua tetangga kita itu, Pak. Ya, Iya. Ya, ya, ya. Mungkin itu juga kali ya, Pak ya. Kalau secara teknis sih mungkin tidak terlalu berat ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Cuman mungkin berarti kan di situ terkait juga untuk fungsi mendamaikan, memberi arahan, itu tadi mengajar ya, seperti seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu. ya, Mungkin itu yang untuk sebagian orang itu mungkin ada beban, ada takut gitu kali Pak ya. Ya karena mungkin yang sulit di situnya Pak. ya, betul, Pak. Orang Iya, menurut saya itu kurang kurang mau mengorbankan diri, ya, untuk hal-hal yang sebetulnya untuk bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain kan, ya. Dia bertindak itu kan untuk orang lain, tidak ada keuntungan untuk dirinya, ya. Dan kita menjadi ketua RT, kita nggak dapat apa-apa, Pak, kita nggak dibayar, kita saya nggak sekarang ada dapatkan. bayarannya loh Pak.
sekarang yang dikatakan itu adalah uang operasional, Pak. Oh, Sebetulnya itu bukan untuk ketua RT atau pengurus RT, tetapi itu untuk operasional kebutuhan RT. Ya. Jadi kebutuhan RT kan macam-macam ya. Mungkin ada pengerokan selokan yang butuh biaya, ada segala macam lah yang kira-kira apa yang harus dikeluarkan dari kas RT. Nah, sebetulnya uang operasional itu adalah untuk kas RT. Walaupun di beberapa tempat ada yang kemudian eh, dianggap sebagai hak ketua RT atau pengurus RT. Begitu, Pak. oke. Terima kasih, Mudah-mudahan Pak Bapak Ibu Heri. pada tertarik. Tertarik menjadi nabi, Pak. Itu betul-betul nabi kan. Iya, kadang-kadang kan gini juga ya, kita dengan kita sudah berbuat baik, menjalankan fungsi kenabian, kadang-kadang kan tawaran-tawaran seperti itu, atau malah mungkin bukan tawaran ya, menunjukkan dan pemaksaan untuk menjadi, ya contohnya tadi sebagai ketua RT, atau sekedar, atau dalam kedudukan tertentu di gereja, atau bagaimana, itu kan tarik kita di situ. Nah, itu di situ itu yang butuh ini ya. Ya seperti topik kita malam hari ini ya, Pak ya, fungsi kenabian itu ya. Resiko jadi Ya, nabi itu sakit hati, Pak. ya, Sudah, sudah berbuat baik masih tipa itu. Gitu. iya. Sampai dipenggal ya, Pak ya. Iya. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak Heri. Ada lagi, Bapak Ibu sekalian, waktu kita masih sangat-sangat cukup. Diskusinya pun juga cukup menarik, banyak yang bisa kita gali di sini, baik dalam kehidupan sehari-hari atau mau digali dari eh, pengetahuan kitab sucinya juga masih banyak yang bisa digali di sini. Mari silahkan Bapak Ibu, waktu dan kesempatan kami berikan. Ada yang dari cukup jauh ini, dari Bu Yuta ini, dari Paroki Santa Maria Tak Bernoda ini di mana Bu ya? Halo, Ya, ini di Rangkas dari Bitung. Rangkas Rangkas, Bitung ya ya Bu ya? tapi akunya bukan di Rangkas Bitung, akunya di Parung Panjangnya. Oh gitu, Katanya jauh ya Bu ya? parokinya taruh di situ. Parung Parung Oh iya. Panjang jauh lah kalau jalan kaki, Pak. Parung Panjang Nah, itu kalau nggak salah itu katanya sih masuk dari Bogor, termasuk Bogor Barat ya. eh, Jadi di oke sini enak oke. sekali hujan terus. Ya, Iya, kalau kalau di Kelapa Jakarta Gading kan ini panas ya. panas. Ya, Iya, kalau di panas. Parung Tapi Panjang itu sekalinya belum hujan, ada. kalau Kelapa Gading ngeri banjir, Bu. Iya betul. Kalau di Parung Panjang itu belum ada ini Pak, belum ada gereja. Jadi ini RDS Oh, judulnya, Rumah Doa Sementara. Jadi hmm. dia bentuk rumah. Jadi kita ya gerejanya di situ ya kayak itu aja lah, kayak biasa gereja Katolik, cuman itu berbentuk rumah gitu loh. Ah, oke Jadi kalau oke. kitanya mau ke gereja tuh bisa ke BSD Alam Sutra. Kalau mau ke gereja yang gede yang Katolik ya. Santa Helena gitu. Oke, Mm-mm. Sekarang dulu memang oke, waktu oke. pertama kali, Nah, Ibu, kenapa? nah Kenapa dari Pak? dari topik hari ini, Bu, dari topik hari ini, Bu, tentang tadi fungsi kenabian, jujur dan berbelas kasih sebagai nabi. Tadi kan Ibu kan di sana kan gerejanya masih RDS ya. Adakah Ya, sharing atau apa yang bisa kita
gali bersama terkait dengan topik ini di sini hari ini? Tadi memang aku mau tanya yang masalah yang zaman now yang tadi ibu itu tanyakan ya. Masalahnya kan kalau Bu dulu Maria kan ya ya, oke. seperti seperti ibu itu bilang tuh kalau kita dulu kita bisa didatangi malaikat gitu-gitu kan. Nah sekarang ini kita zaman now ini apa gitu loh. Kalau menurut aku sih sekarang ini memang nggak bisa kita didatangi malaikat ya. Cuman kesadaran diri aja lah. Ya contohnya seperti aku ini kan. Gak usah ngomong jauh-jauh. Untuk tahun ini aku udah lumayan banyak mengenal tentang Katolik ya kan, dibantu terutama sebelumnya tuh ya di Kelapa Gading ini kan. Cuman karena 1 tahun ini sibuk pindah sana pindah sini, so nggak ada sempat ikut Zoom meeting Kelapa Gading. Nah sekarang ini kan sudah mulai stabil ya, nggak pindah-pindah lagi, udah beresan dikit jadi lebih tenang lah ikut gitu loh. Jadi kalau menurut aku ya di zaman now ini ya kita harus prospek diri ya. Apa diri kita tuh udah kayak gimana sekarang ini loh. Udah lebih taat nggak dengan perintah Tuhan. Terus udah gitu selain itu kita baca firman Tuhan nggak gitu loh. Kalau untuk aku sih nggak ada yang ngajarin aku ya. Cuman aku mohon tuh supaya Tuhan itu bimbing aku ya selain selain orang-orang di sekelilingku kita kalau tanpa orang-orang juga kita nggak akan bisa maju kayak aku kalau nggak ikut Zoom meeting itu imanku itu kayaknya nggak menggebu-gebu ya lebih menggebu tuh kalau kita doa bersama ya kan ngegroup ya seperti juga kita apa buka usaha lah kalau buka usaha sendiri kan nggak bisa kan mesti ada pegawai atau yang pembukuan apa nah itu kalau menurut aku ya seperti itu jadi setiap saat itu perubahan-perubahan itu kalau menurut aku harus terjadi pada diriku gitu loh. Jadi intinya tuh eh, tahun ini, tahun 2024 ini aku masih kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Hanya doa aja tuh kurang ya, ke gereja aja aku kurang. Harus ada Zoom meeting, perkumpulan, onsite gitu loh. Nah itu pendapat aku ya Pak. Ya, Makasih. ya, iya. Ya, terima kasih Ibu. Senang sekali kami dari KKS Kelapa Gading bisa menjadi bagian dalam pertumbuhan iman Ibu Yuta. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Iya, Pak Heri, tadi ada yang menarik dari Bu Yuta tadi ya tentang zaman dulu dan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu ya tadi kan di pemaparan Pak Heri kan juga dijelaskan ya situasi kondisinya kurang sandang, kurang pangan. Kalau punya makanan suruh bagi, terus kalau punya pakaian suruh bagi. Terus kalau apa para prajurit habis secukupnya dan segala macam. Kayaknya eh, cukup mudah ya. Karena maksudnya kasusnya itu hitam putih. Kita jelas mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kalau zaman sekarang ini kita bicara soal makanan aja. Makanan itu sekarang bukan melulu mesti kekurangan, tapi kadang-kadang sebetulnya cukup. Tapi eh, apa ya? Ya ada yang tidak tepat lah gitu. Tidak sesederhana zaman dulu. Gitu loh Pak Heri. Seperti contohnya korupsi itu aja juga sebetulnya kalau kita telaah benar-benar tuh sebetulnya tidak sehitam putih itu gitu loh. Tidak seperti pemungut cukai melebihkan. Tapi ada kita bicara hukum lah, apalah, apa, mupet, nggak karo-karuan seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak Heri? Ya, ya memang kalau kita membaca kitab suci itu katakanlah kita lebih mudah memahami karena Bapak tadi katakan itu hitam putih. Ya, memang diceritakan seperti itu supaya mudah kita pahami. Ya, menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Yulia ya, yang dari Parung Panjang tadi ya. Bu Yuta. Yu- Yuta. Iya, Yuta. Yuta.
Heeh. Juta ya. Nah, eh, kalau dulu ada suara kenabian, ada malaikat yang memberitahukan ya. Sekarang siapa yang memberitahukan ke kita? Ya, malaikat ya nggak mungkin datang ya, nggak ada nabi lagi ya. Tapi ibu tadi mengingatkan ya, Bu Yuta tadi mengingatkan kalau dia membutuhkan komunitas ya. Lah, nabinya, malaikatnya itu ada di komunitas itu ya. Di dalam komunitas misalnya seperti kita sekarang ini berkumpul, berdiskusi bersama, pasti ada suara-suara kenabian yang kita tangkap. Entah itu berasal dari siapa saja ya yang bersedia istilahnya berbagi di forum ini ya. Jadi itulah suara kenabian ya atau katakanlah suara Tuhan yang akan sampai kepada kita ya. Kemudian yang Pak Ali tadi katakan bagaimana kalau sekarang ini kan segalanya itu kompleks ya, tidak sederhana hitam putih itu ya. Ya, pastinya sekarang pun kita menjadi lebih pandai, Pak, ya, di dalam menganalisa ini sebetulnya termasuk korupsi atau enggak, ya. Ini termasuk kecurangan atau enggak. Karena memang itu enggak mudah. Gampangnya aja ini kita baru pilkada ya. Kalau yang kalah selalu mengatakan ada kecurangan. Lah, ada kecurangan bener apa enggak? Kita enggak tahu kan kecurangannya seperti apa. Ya, Eh, kalau kita lihat di TV, penghitungannya sudah bertingkat, ya, sudah katakanlah untuk nyelipkan sesuatu itu udah nggak mudah, ya. Tapi kok tetap dikatakan ada kecurangan, ya. Nah, yang kalah selalu mengatakan kecurangan. Kalau yang menang nggak ada kecurangan. Nah, ya, ada satu pihak di satu daerah dia menang, dia diem aja. Tapi pihak itu juga di daerah lain kalah, dia mengatakan katanya curang. Nah, begitu memang bukan sesuatu yang mudah kan kalau begitu kita untuk katakanlah bertindak mengatakan yang benar siapa kan juga bukan sesuatu yang mudah ya. Memang harus kemudian diperlukan suatu katakanlah pendalaman-pendalaman untuk sekarang itu. Itu memang bukan sesuatu yang mudah, sekarang lebih kompleks segala sesuatunya. Terima kasih Pak Heri, Bu Yuta. Siapa lagi? Sama-sama. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi. Waktu masih 30 menit, mungkin bisa 2, 3 pertanyaan lagi. Siapa yang ingin memperdalam topik kita malam hari ini? Menimba, menimba air kehidupan dari sumur Yakub. Nah, Pak Harun sudah buka mic. Selamat malam, Selamat malam, Pak Pak. Heri dan Pak Ali. Selamat malam. Selamat malam. Saya membaca yang kita bahas tadi ya, ayat 10 sampai 18 ini. Saya mendapatkan beberapa kata ya yang bagi saya agak tergelitik ya. Misalkan di ayat 5 ya kalau nggak salah. Sorry bukan 5. Ini yang tentang 9. Kapak, kapak. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Juga di sini ada di ayat 17 kalau nggak salah, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikan dan untuk mengumpulkan gandum masuk ke dalam lumbungnya dan sekam akan dibuang dan dibakar
api yang tidak terpadamkan. Jadi saya lihat gambarannya, ilustrasinya itu api yang tidak terpadamkan. Satu, itu kapak juga. Kapak itu kan kita tahu biasanya kan dipakai oleh orang-orang jahat, kapak itu. Jadi seperti kekerasan gitu. Jadi memang kalau saya lihat sih memang makna di belakang ini kan baik agar orang waspada dan hati-hati jangan menjadi yang dibuang seperti sekam atau menjadi seperti pohon yang tidak berbuah baik dan banyak. Tetapi sebaliknya saya kan mengingat ini kan kata-kata dalam tulisan lagi mengisahkan Yohanes Pembaptis. Tapi kalau saya bandingkan dengan kisah Yesus pada akhir di kayu salib, orang yang sedemikian waktunya sempit, ada yang penyamun minta pengampunan, percaya kepada Yesus, segera saat itu juga diberi pengampunan. Kasihnya tak terbatas, kasihnya sungguh besar. Jadi tidak ada satu tampak kekerasan atau menakutkan begitu ya. Tetapi di sini, di Yohanes Pembaptis ini lebih mengerikan kalau saya lihat. Karena ada kapak, ada api yang tak terpadamkan. Mungkin Pak Heri bisa lihat apakah hanya penulis yang menulis supaya orang lebih tertarik atau lebih terkesan begitu tentang penghakiman terakhir ini. Kan ini mengisahkan nanti ya untuk masa penghakiman kamu jangan sampai jatuh ke keadaan seperti begini. Begitu. Ya, Apakah hanya penulis memang karena dia punya level sastranya begitu bagus, penulisannya juga. Jadi ada yang mengerikan, ada juga yang kasihnya begitu bagus ya. Yesus digambarkan waktu disalib itu pada menit-menit detik-detik terakhir pun masih bisa memberi pengampunan kepada yang mulai bersadar atau mulai mau percaya. Kan begitu. Jadi saya bilang satu mengisahkan penghakiman terakhir tapi dengan agak menakutkan gitu, mengerikan. Tapi yang satu walaupun dia jahat, walaupun dia berdosa, tetapi ternyata kasih Tuhan jauh menutupi dan menyelenggarakan sesuatu yang lebih bagi kita hidup untuk ke depannya. Tidak takut jadinya. Karena kita percaya kasih Yesus itu selalu disediakan. Selalu ada bagi kita. Kalau kita bertobat dan kita menyatakan pertobatan itu. Begitu Pak Iris, terima kasih. makasih Pak Arun. Pak, di sini temanya adalah pertobatan. Sebetulnya itu pertanyaan Pak Arun sudah dijawab oleh Pak Arun sendiri yang di akhir Pak Arun mengatakan mengenai pertobatan tadi. Ya, jadi kasih Allah, ya, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, yang diberikan kepada orang yang mau bertobat. Apabila terjadi pertobatan, maka kenyamanan itu adalah haknya. Orang yang ada di atas kayu salib, yang bertobat di saat-saat terakhir hidupnya pun ya dijanjikan firdaus oleh Yesus. Ya, yang Pak Harun tadi katakan ada kapak dan api yang mengerikan itu adalah untuk orang-orang yang tidak mau bertobat. Ya. Kalau orang yang bertobat tidak ada kapak dan tidak ada api yang menyala-nyala, ya, itu hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mau bertobat setelah diserukan untuk bertobat. Begitu, Pak. Ya. Nah, dalam keadaan masyarakat kita sekarang pun kan banyak orang yang tidak mau katakanlah mengikuti pertobatan, ya. Nah, walaupun ada orang yang tidak mau pertobatan, kita
harus selalu tidak lelah, ya, tidak henti-hentinya menyerukan pertobatan. Agar apa? Agar mereka semua juga dapat menikmati kasih Allah, tidak menikmati kapak, tidak menikmati api abadi, begitu Pak. Ya, karena kapak dan api abadi yang mengerikan itu tadi itu adalah hasil untuk orang-orang yang tidak mau bertobat. Ya. Jadi sering yang dikatakan di perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana perjanjian baru itu kasih lebih ditonjolkan, di perjanjian lama itu hukuman yang lebih ditonjolkan, sebetulnya sama saja. Ya, di perjanjian baru itu diandaikan orang diberitahu kemudian mau bertobat sehingga itu kasih yang katakanlah menjadi kelimpahannya, ya. Sedang di perjanjian lama itu kalau orang diberitahu itu nggak mau bertobat, ngeyel, Pak. Ya. Jadi akhirnya ya itu kapak dan api, ya. Nah, itu pun banyak disinggung di perjanjian baru kan, Pak. Kalau orang tidak mau bertobat, ya hukuman abadi yang akan dinikmatinya, ya kan? Nah, itu. Nah, memang pertobatan itu adalah kuncinya, Pak. Ya, agar kita mendapatkan kasih karunia Allah itu adalah pertobatan, ya. Nah, ini mumpung ini masa Advent, Pak. Ya, kita akan merayakan hari Natal, ya. Di dalam merayakan hari Natal, ya, kita akan mengharapkan kasih karunia Allah, ya, di dalam hari Natal. Syaratnya apa? Kita menerima sakramen tobat dulu. Maka gereja menyediakan hari-hari tertentu, memberi kesempatan kepada umat untuk pertobatan, ya, sehingga terjadi rekonsiliasi dan di hari Natal mendapatkan kasih karunia Allah. Begitu Pak. Ya. Mudah-mudahan Terima kasih. menjawab. Ya, Ya. terima kasih Pak Heri. Kesempatan masih kami buka. Mungkin masih bisa dua lagi. Saya Pak Ali boleh ya lagi. Iya, silakan Bu Tambah Maria. ya. Tambah. Pak Heri benar statementnya mengenai bahwa kita masuk ke dalam komunitas seperti KKS ini benar-benar seperti ada kenabian ya. Maksudnya yang turun dari salah satu atau semuanya atau siapa yang kita dengar. Saya terus terang, saya tuh berpengharapan. Jadi Advent 1 itu kan kenabian ya, pengharapan. Pengharapan saya memang dapatkan dari KKS, benar sungguh. Bu Rosita itu jadi mentor saya. Dia yang push saya untuk berani ngomong. Bu, tadi buka suara pun saya nggak berani loh. Saya dingin tangan saya gitu. Tapi pelan-pelan jadi MC. Eh, saya benar-benar seperti diberi bisikan, diberi dorongan, juga diberi kesempatan ya. Kalau nggak diberi kesempatan juga nggak pernah saya akan tampil gitu. Saya merasa KKS itu komunitas yang ada kenabiannya, ya memberi pengharapan kepada kita yang memang ciut ya kalau di depan orang atau di depan publik apalagi gitu ya lebih lebih nggak pede gitu ya. Jadi saya merasa Pak Heri benar bahwa kita mesti masuk komunitas di mana eh, kita dapat tuh sinyal-sinyal bahwa kita harus menjadi orang yang lebih baik, ya berani untuk berkata kebenaran. Ya begitu Pak Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maria. Memang Iya, betul. Kita Iya. harus berkomunitas karena di dalam komunitas itu kita saling memberi dan saling menerima, ya. iya, Tepuk tangan untuk Bu Rosita yang sudah menyemangati Ibu Maria. iya. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Maria. Berarti disemangati ya sama Iya, kayak saya juga gitu jadi MC. iya. Ah, oke oke. Bu Maria dari Kelapa Gading juga Bu Maria. Iya, iya. Iya. Tadinya saya Sa- di Hibrida. Anak saya juga beritahu bahwa saya pernah di dua wilayah. Sekarang ya,
yang RW-nya Ah, Katolik. Ya, oh dan iya luar iya biasa, ya saya kenal baik dan memang pelayanannya luar biasa. Ya, iya 2 RW iya yang Katolik, ya. iya 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 iya. Saya di Ursula. Oh ya. Dekat. Oke oke. Siapa lagi? Masih ada Dong, kesempatan. aku dong mau dong. Iya, Aku mau mari Bu aku Yuta. aku mau kesaksian nih untuk teman-teman. Aku baru sadar nih tadi baru ngomong bertobat ya. Jujur ya, sebelum aku ikut Zoom meeting ini, aku tuh ikut Zoom meeting aku nggak lihat judulnya tuh apa gitu loh. Judulnya apa, makalahnya apa gitu kan. Nah, ini memang niatku ini tanggal 2025 ya 2025 ini aku mau bener-bener bertobat gitu loh. Bener-bener mau mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, itu puji Tuhan haleluya ya. Hari ini aku tiba-tiba baru ngeh loh. Ini Tuhan itu baik ya. Aku mau bertobat tiba-tiba ikut Zoom meeting yang memang aku sudah niat ikut tapi aku nggak tahu judulnya apa. Nah, Tuhan itu sungguh luar biasa baiknya. Jadi pas aku lagi ingin bertobat, nah hari ini aku dapat makalah bertobat. Luar biasa ya teman-teman ya. Dan Tuhan itu memang tidak pernah tinggalin aku ya. Biarpun aku selalu berbuat ini, berbuat itu. Kadang juga mungkin juga Tuhan sebel kali ya lihat aku. Cuman memang kalau dipikir-pikir Tuhan itu memang nggak pernah sebel ataupun benci sama kita. Karena apa yang kita perbuat itu selalu, kalau untuk aku sih ya selalu ada aja yang ngingetin aku ya. Nanti semenjak aku niatku mau bertobat itu banyak sekali gitu loh. Tiba-tiba yang aku pikirkan nanti tiba-tiba di TikTok atau di mana kan aku dapat videonya. Nah, banyak sekali deh pokoknya mujizat-mujizat itu terjadi pada diri Seperti aku dapat ya. teguran ya. Seperti Ya, dapat teguran langsung dari betul, Tuhan ya. betul. Ya itu merinding nih aku jadi ngomong itu. Ya, ini udah aku alami loh 1 tahun loh teman-teman. Ya semenjak aku pertama kali inget nggak kalau teman-teman yang pertama kali kenal aku pasti tahu ya. Aku lagi mau cari gereja, lagi mau cari Zoom meeting ya kan. Nah itu pada saat itu memang aku niat tapi kok nggak ada yang bantu aku. Tapi aku udahlah biarin deh nggak ada Zoom meeting pun nggak apa-apa. Yang penting baca firman dulu deh ya kan, belajar baca firman terus lama-lama itu ya ya itu seperti yang kita bahas ini sekarang. Eh, Zaman dulu nabi akan datang ke nabi malaikat sorry malaikat akan datang pada kita kasih tahu gini gini gini. Nah zaman sekarang itu bukan pakai malaikat lagi, sosmed ya kan. Tiba-tiba aku lagi begini, lagi sedih atau lagi apa ya, tiba-tiba aja nongol itu entah itu video, entah itu ceramah dari pendeta. Aku nggak tahu deh, pokoknya lagi buka-buka-buka gitu ya. Memang sosmed itu khususkan untuk bisnis aku ya, bukan untuk ngeliatin orang nyanyi-nyanyi atau apa. Bisnis sama apa itu pendeta kalau lagi khotbah atau siapapun lagi khotbah itu aku pasti denger itu. Jadi teguran itu Tuhan berikan untuk aku khususnya itu ya banyak dari sosmed ya, dari video-video yang teman-teman aku kirim ya. Pas tanganku nggak tahu gimana diarahkan sama Roh Kudus itu ya, tiba-tiba banyak video-video yang di grup-grup itu. Kenapa aku harus klik yang itu loh? Oh, sekarang aku baru sadar. Itulah teguran Tuhan. Bukan teguran lagi, banyak sekali lah. Bukan teguran aja ya. Tuhan juga capek kali ya negur, negur aku ya. Maksudnya Tuhan kasih tahu aku, oh kamu ini lagi sedih begini gini gini ya, kamu harus begini gini gini. Nah dari situ aku mulai oh sadar, oh rupanya yang harus aku lakukan yang harus aku lakukan ya itu aku harus, yang aku pikirkan ini yang jawabannya gitu loh. Cepet cepet sekali sekarang ini. Jadi untuk teman-teman cuman perlu aku itu ya kasih tahu aja ya, perbanyaklah baca firman Tuhan karena biarpun kita tidak mengerti ya firman Tuhan, tapi lama-lama itu kita tuh semakin dekat dengan Tuhan ya, semakin cepat jawabannya tuh diberikan sama Tuhan. Itu aja kesaksian aku. Hmm. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bu Yuta.
Ya, memang cara Tuhan itu luar biasa dan bisa dari Betul, segala, sangat ya, luar biasa. bisa dari segala arah. Sebetulnya kayak hari ini kan sebetulnya kan eh, topik utamanya kan adalah jujur dan berbelas kasih sebagai nabi. Tapi di situ memang akhirnya eh, apa eh, disinggung juga mengenai pertobatan dan segala macam dan dia melalui diskusi kita malam hari ini pertobatan itu ternyata disitulah suara malaikat berbicara buat Bu Yuta, buat masing-masing dari kita mungkin Amin, mendapat amin. dari sudut pandang yang lain. Nah, kebetulan buat Bu Yuta dari sisi pertobatan itu dan disitulah Tuhan berbicara melalui firman-Nya, melalui pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih Bu Yuta untuk kesaksiannya. Amin, Terima, amin. Sama-sama. terima kasih. Eh, Makasih. siapa lagi? Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Pak Komisi, selamat malam Pak. Mau nanya sekali lagi, Ya, kenapa di zaman silah. itu terjadi pertentangan antara orang Farisi dan Saduki soal kebangkitan Yesus? Itu kenapa bisa terjadi? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus, Pak. Saduki dan Farisi itu adalah suatu mazhab, suatu katakanlah aliran di dalam mendalami ajaran agama Yahudi, ya, di mana kalau orang Farisi itu menyandarkan diri pada Taurat, ya, dia ingin menjalankan Taurat secara benar-benar, ya, atau istilah kita sekarang secara murni dan konsekuen gitu, ya. Nah, titik komanya semua diikuti itu orang Farisi, ya. Dia mencoba untuk eh, menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, ya. Sedang orang-orang Saduki ini sebetulnya adalah yang dinamakan orang Saduki adalah keturunan dari Imam Sadok. Imam Sadok itu adalah imam pada waktu Daud menjadi raja, ya. Imam besar di Bait Allah pada waktu masa Daud, ya, bernama Sadok, dan anak keturunannya kemudian disebut sebagai Saduki. Nah, tentunya yang dianut oleh keturunan imam ini biasanya lebih mengarah kepada liturgi-liturgi yang ada di dalam agama Yahudi, ya, sehingga dia kurang memperhatikan seperti yang dilakukan oleh kaum Farisi, ya, yang dia garis bawahi adalah kehidupan liturgi, kehidupan bagaimana tata cara berkorban, ya, dan mereka berkeyakinan seperti keyakinan orang Yahudi pada umumnya sebetulnya, ya. Kalau orang sudah meninggal, ya, ya sudah, gitu loh. Karena pada waktu itu, ya, di dalam kepercayaan Yudaisme itu, ya, kita bisa membayangkan manusia hidup ini berada di atas bumi dan bumi itu seperti meja, ya. Bumi itu bentuknya seperti meja yang datar begitu. Nah, orang hidup di atas meja itu. Ini yang orang hidup, ya. Kemudian meja ini ditutupi dengan semacam tudung saji, ya. Yang kita kenal sekarang adalah cakrawala. Di atas cakrawala itulah bertahtanya Tuhan bersama dengan para malaikat, ya. Nah, dari sanalah
Mereka sangat berkuasa, Tuhan dengan para malaikat ini demikian berkuasanya di dalam kehidupan di bumi, di atas meja ini, misalnya dengan menurunkan cahaya matahari, menurunkan hujan, ya, karena semua itu kan terjadi di cakrawala, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati itu tempatnya ada di dunia bawah. Ya, kita bisa bayangkan itu ada di kolong meja, ya. Itu yang disebut sebagai Sheol, ya, dunia orang mati. Nah, dari kesimpulan ajaran itulah disimpulkan tidak akan ada kebangkitan kembali. Karena begitu manusia mati ya habis ada di Sheol, udah dia hidup di dunia orang mati, ya. Orang hidup hidup di bumi di dalam kehidupan yang masih hidup di atas bumi ini tadi, ya. Jadi pembagian alamnya seperti itu, nggak dikacaukan dengan yang dikatakan adanya kebangkitan, ya. Itulah kepercayaan orang Saduki, ya, keturunan dari Imam Saduk itu tadi. Sedang kaum Farisi itu tidak mempunyai kesimpulan seperti itu, ya. Dia sebetulnya juga tidak ada paham mengenai kebangkitan orang mati, sebetulnya juga nggak ada, cuman dia nggak ngurusin gitu loh, ya, sehingga dia juga tidak menolak kalau ada paham mengenai kebangkitan orang mati, ya. Apa? Eh, di dalam Taurat sebetulnya bisa disimpulkan sebetulnya orang yang sudah mati itu sebetulnya tetap hidup, jiwanya tetap hidup. Kesimpulannya seperti itu, ya. Nah, itulah yang dianut oleh kaum Farisi, sehingga begitu ada faham tentang kebangkitan orang mati, itu dia lebih mudah menerima dibandingkan dengan kaum Saduki itu tadi, ya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Ya, bagaimana Pak Owen? Ada pertanyaan lanjutan? Iya, terima kasih deh. Kalau gitu, eh ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin memperdalam lagi dari diskusi kita malam ini. Mungkin kalau tidak ada waktu sudah tinggal 5 menit, mungkin boleh saya minta Ibu Ros atau Bu Eti untuk memberikan sedikit kata penutup atau kesimpulan. Ya, selamat malam Pak Heri, Pak Ali. Sorry Ya, saya kurang fit, tapi saya ya, mengikuti seluruh bahasan presentasi Pak Heri yang saya nilai sungguh sangat komplit seperti tadi Pak Ali sudah katakan. Dan itu memancing ya, membuat bapak-bapak, ibu-ibu yang betul merasakan bahwa Zoom meeting ini sangat berguna untuk memberikan suatu pengalaman rohani yang baru, di mana bisa tergerak bahwa, oh iya ya, komunitas, kita itu perlu berkomunitas, entah lewat Zoom, secara offline, ataupun secara online, tapi itu sebetulnya membangun eh, karakter kita untuk lebih terarah bagaimana kita itu harusnya hidup menuju kepada kekudusan. Walaupun sebetulnya kekudusan itu sepertinya dinilai sebagai suatu hal yang
yang mahal, yang tidak mungkin digapai. Tapi toh eh, dengan lewat cara diskusi seperti ini, itu Pak Ali sudah bisa membawakan dengan baik menurut saya dan memancing untuk supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang tersentuh itu berani ya mengungkapkan pendapatnya, berani bersharing. Saya lihat ini suatu kemajuan untuk perkembangan kehidupan KKS di masa depan. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Heri. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Eti. Senang sekali ya kita semua di sini sudah bisa memberikan eh, sesuatu bisa seperti yang disampaikan Bu Eti tadi memberi pertumbuhan iman bagi kita semua. Terima kasih. Mungkin eh, kalau masih ada silahkan. Mungkin hanya sekedar memberi tanggapan atau apa. Kalau tidak, waktunya juga sudah tinggal 3 menit. Bagaimana? Saya beri kesempatan. Harun ada kata penutup, Pak. Harun masih di mute, Pak Harun. Saya pikir tadi Ibu Eti sudah memberi sedikit penutupan, nanti dilanjutkan oleh Pak Ali aja closing statementnya. Sudah closing statementnya tadi oleh Bu Eti. Eh, Mungkin nanti saya doa penutup saja. Jadi saya doa pembuka dan doa penutup. Lengkap, lengkap jadi. Lengkap lah, lengkap. Oke, kalau sudah tidak ada, saya rasa waktunya juga sudah sampai di penghujung. Tanggung juga kalau kita mau diskusi lagi. Kita sambung lagi minggu depan di Zoom meeting juga dengan topik dan acara yang beda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan doa Bapak Ibu sekalian. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih untuk acara Sumur Yakub malam hari ini yang sudah berjalan dengan baik dan lancar, di mana kami bisa menimba air-air kehidupan untuk kami, untuk memuaskan dahaga kami dalam mengarungi kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak untuk malam yang luar biasa ini dan segala sesuatu yang baik malam hari ini. Sebentar lagi kami akan sudahi acara ini dan kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya ataupun untuk beristirahat malam hari ini. Berikanlah kami kesehatan, pemulihan bagi jiwa dan raga kami, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan lebih segar dan lebih siap menghadapi kehidupan ini dengan bekal air hidup darimu. Kiranya ya Bapa, semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Heri, terima kasih Pak Ali, Bapak Ibu Pak Harun. sekalian.